Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar juga hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuhlah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan, sebenar-benar patuh, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah azza wa jalla, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada satu-satunya Tuhan Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu itu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan pencipta, dan ucapkanlah kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik referensi dan rujukan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah itu, referensi kedua setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya referensi rujukan dari Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama atau bid'ah. Wa inna bid'atun dhalalah, dan perbuatan baru itu yang tidak punya referensi dari wahyu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalam finnar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Muslimin dan muslimat, ikhwah akhwat rahimani rahimakumullah. Melanjutkan tema tentang as-sirah an-nabawiyah, dan memang kita akan terus berlanjut dalam tema-tema ini. Mudah-mudahan saja Anda mengikuti dari sebelumnya. Seperti biasa saya reviewkan dulu. Bahasan kita yang terakhir adalah tahun kesedihan, di mana Nabi alaihissalatu wassalam dicatat dalam sejarah, didukung dalam dakwanya. Yang paling berpengaruh dalam kejiwaan beliau ada dua orang. Yang pertama pamannya Abu Talib, yang kedua istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Waktu Abu Talib mengalami sakit yang berat, tentu selama hidupnya dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bela Nabi SAW karena keponakannya, cinta pada ponakannya, tapi bukan cinta pada dakwah ini gitu. Jadi adanya fanatisme saja. Makanya Abu Talib waktu diranjang kematian sempat Nabi SAW mengatakan, Ya ammi, wahai pamanku, Qul la ilaha illallah uhajju bika indallahi yawmal qiyamah. Ucapkan saja dengan lisan anda, La ilaha illallah, gitu. Maka saya akan membantu anda dengan kalimat itu di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi SAW di sini cuma mengatakan ucapkan la ilaha illallah, tidak dikatakan wa anna Muhammad Rasulullah? Ternyata para ulama mengatakan
Abu Talib tidak ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia tahu ponakannya Rasul, dia tahu utusan Allah, tapi nggak mau ikut. Dia hanya dukung, dia hanya berikan bantuan karena keponakan dan bukan karena dakwah tadi. Apa yang terjadi? Abu Jahal yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini, itu tiba-tiba di atas kepalanya mengatakan kepada Abu Talib, di atas kepala Abu Talib, dan berkata, wahai Abu Talib, apakah kau akan meninggalkan agamanya nenek moyangmu, terutama yang dipertahankan oleh Abdul Muttalib ayahmu? Maka kata ya Abu Talib, dia waktu sejeraknya diam, lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, aku khawatir nanti ya dikatakan aku memusuhi kaumku. Maka akhirnya dia meninggal tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini sekaligus membantah pemahaman Syiah yang sudah kita jelaskan, yang mengatakan Abu Talib ya tidak meninggal dalam keadaan ya kafir, meninggal dalam keadaan Islam. Ini berarti mereka membantah banyak sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ya, kalau bukan karena saya, maka Abu Talib akan berada di dasarnya api neraka bersama dengan orang-orang kafir yang lainnya. Tapi karena saya, maka Abu Talib diberikan azab yang paling ringan di neraka. Lalu Nabi SAW jelaskan bahwasanya Abu Talib akan diberikan 2 buah sendal saja dari neraka, yang pada saat diletakkan di telapak kakinya maka membuat otaknya mendidih. Hadis sahih. Dan kalau ada orang yang mengatakan Abu Talib tidak meninggal dalam keadaan Islam, dia berani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Anda salah wahai Rasulullah. Saya lebih tahu daripada Anda. Padahal itu paman Nabi dan Nabi SAW sampaikan dengan wahyu. Masih ada orang berani mengatakan tidak, gitu kan? Ini contoh hadis. Hadis yang lain juga dikatakan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW sangat sedih waktu meninggalnya Abu Talib. Sedih sekali. Allah SWT tahu kasus itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Quran yang sudah masyhur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, hai Muhammad, dan Allah hanya memberikan hidayah, dan hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Jadi di sini bantahan ya, pemahaman yang salah mengatakan Abu Talib tidak meninggal dalam keadaan beriman. Dan satu sisi lain saya juga tanyakan kepada Anda semua yang menyaksikan acara ini dan hadir di sini juga tentunya, karena acara kita ini diangkat, diupload sama beberapa atau teman-teman kita di YouTube dan Anda bisa lihat. Saya kemarin juga dihubungin dari teman-teman dari Malaysia, dari Berlin, dari banyak masya Allah negara lain itu yang mengatakan lihat. Ya. Maka saya bahasakan bahwasanya apa untungnya Anda untuk mempertahankan Abu Talib Islam atau tidak? Tidak ada untungnya buat kita sama sekali gitu. Saya lihat ada beberapa orang fanatik mengatakan tidak mungkin Abu Talib yang mendukung dakwah kemudian meninggal dalam keadaan kafir. Saya tanya kepada Anda, apa untungnya Anda bertahan dengan pendapat itu? Gak ada untungnya sama sekali. Gak nyembuhin penyakit Anda, gak membuat Anda kaya, gitu kan? Gak membuat Anda tambah pintar. Lalu kenapa harus mempertahankan yang sudah jelas ada riwayat sahih yang mengatakan orang itu masuk dalam neraka, kan gitu? Jelas yang dia sampaikan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan sering saya tekankan dalam banyak pertemuan-pertemuan kita bahwasanya siapapun yang coba membantah setelah ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama saja dia sedang mengatakan ya Rasulullah Anda tidak tahu dan saya lebih tahu. Berani sekali gitu. Nabi SAW mengatakan Abu Talib di neraka, tidak, bukan di neraka. Ya. Seakan-akan membantah Rasulullah SAW. Kalau orang ini mengaku mencintai Nabi SAW maka dia sangat bohong, gitu kan? Gak mungkin. Kalau Anda mencintai Nabi SAW, Anda harus patuhi apa yang diucapkan. Selesai kan konsepnya begitu. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW ada orang yang juga Nabi yang sama kasusnya. Seperti Nabi Nuh AS, istri dan anaknya meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Nuh di depan matanya, anaknya tenggelam di depan kapalnya, meninggal dan dia lihat. Sampai dia menangis, dia mengatakan, Ya Allah, innahu min ahli. Wahai Tuhanku, ini adalah bagian dari anakku, keluargaku. Allah SWT membantah mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi. Innahu amalun ghairu salih, apa yang dia yakini tentang kekufuran tidak ada sama sekali hubungannya dengan kebaikan. Selesai, lupakan. Dan Allah SWT mengatakan kepada Nuh alaihissalam, dan saya wa inni u'iduka an takuna minal jahilin, dan saya khawatir hai Nuh kamu akan menjadi orang yang jahil. Dalam sebuah athar yang sahih dikatakan Nabi Nuh alaihissalam waktu Allah katakan dan saya tidak mau nanti khawatir kau menjadi orang yang jahil, Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun.
karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia dukung anaknya gitu kan, tapi anaknya meninggal dalam keadaan kafir, selesai. Kita masih akan tetap ada hubungan selama memang keyakinannya sama gitu kan. Tiket untuk ke akhiratnya sama, iman dan amal saleh. Karena ini penting sekali gitu kan. Ini contoh. Juga sama, Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya Azar juga meninggal dalam keadaan kufur gitu kan. Sama juga berhubungan dengan Abu Talib ini, kedua orang tua Nabi SAW. Nabi sudah tekankan itu. Banyak sekali orang ngotot mengatakan tidak mungkin ayahnya dan ibunya Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Kenapa anda berani mengatakan tidak mungkin? Sejarah mencatat memang seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih pada saat beliau naik di atas mimbar mengatakan, karena banyak sahabat yang sering tanya hal-hal yang tidak perlu gitu. Lalu beliau mengatakan, naik di atas mimbar lalu mengatakan, siapapun yang punya pertanyaan sekarang silakan ditanya. Ada seorang sahabat iseng bertanya dari Badui, dari orang-orang Mekah dulu yang hijrah, termasuk orang-orang yang dari padang pasir gitu kan, mengatakannya Rasulullah, di mana ayah saya? Di mana ayah saya? Maksudnya ayah saya meninggal dalam kubur sekarang di surga atau di neraka? Meninggal dalam keadaan kafir, ayahnya jelas gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ayahmu di neraka. Orang itu marah keluar dari masjid. Nabi SAW suruh panggil kembali, tepuk dadanya, Nabi mengatakan, jangankan ayahmu, ayahku pun di neraka. Ayahku pun di neraka karena meninggal dalam keadaan nyembah berhala gitu kan. Tapi apakah ini mengurangi kadar ya, dan kedudukan Nabi Muhammad SAW di mata kita? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak gitu kan. Tidak mengurangi. Dan memang itu takdirnya Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, apa untungnya anda mau bertahan? Tidak, ayahnya Nabi nggak mungkin meninggal dalam kufur loh. Jelas dalil-dalil menjelaskan bahwa saya meninggal. Ini tadi Nabi SAW yang mengatakan sendiri dalam hadis sahih, saya, ayahmu dan ayahku di neraka. Juga riwayat yang sahih, riwayat Al-Hakim yang menjelaskan tentang ibu beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, aku minta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburan ibuku di Rabwah. Rabwah itu jarak antara Mekah dan Madinah. Meninggal di sana Aminah. Lalu aku diizinkan dan aku minta kepada Tuhanku agar beristighfar untuk ibuku, aku dilarang. Nabi SAW dilarang istighfar untuk ibunya karena meninggal dalam keadaan kufur. Gitu kan? Ini dalil-dalil yang sahih. Sekali lagi, kalau ada orang yang ngotot mengatakan tidak mungkin, anda sedang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, anda tidak tahu. Ini terlalu berani terhadap ya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, kejadian ini tidak akan mengurangi kadar Nabi Muhammad SAW. Baik, kurang lebih sebulan atau 2 bulan setelah meninggalnya Abu Talib, meninggallah istri tercinta Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Istri Nabi SAW ini waktu itu satu-satunya istri Nabi ya, di Mekah, karena Nabi SAW nanti akan menikah dan poligami itu di Madinah, waktu di Mekah tidak. Waktu itu Nabi SAW terpukul dengan meninggalnya Abu Talib, maka orang-orang Quraisy makin berani menyiksa Nabi SAW. Tapi karena masih ada Khadijah, kalau beliau capek, beliau letih, beliau sedih, pulang ke rumah, Khadijah masih menyambutnya gitu kan. Dan kata para ulama juga, hikmah yang paling besar kenapa Khadijah lebih tua daripada Nabi SAW di awal dakwah, itu agar ada seorang wanita dewasa yang bisa menaungi dan bisa, bukan menaungi sebenarnya, bisa mendukung Nabi SAW. Jadi bukan anak-anak yang nanti akhirnya Nabi SAW terkuras waktunya di awal dakwah. Beda dengan pada saat hijrah ke Madinah, menikah dengan Aisyah di tahun 2 Hijriah, nanti akan kita bahas masalah itu. Itu memang Nabi SAW dakwah sudah menyebar, beliau tinggal mengekspansi saja dan butuh kepada orang seperti Aisyah yang masih muda, yang nanti Aisyah ini bisa nyebarin dakwah. Dan ternyata betul, Aisyah banyak sekali menghafal hadis dari Nabi SAW dan menjadi seorang ulamanya kaum muslimin, gitu kan? Itu kurang lebih hikmah kenapa ada Khadijah di Mekah dan kenapa nantinya ada Aisyah di Madinah. Ada yang sangat tua dari istri Nabi SAW dan ada juga yang sangat muda. Baik, setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, dan sebelumnya sempat saya singgung waktu itu, bahwasanya Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi SAW ya setelah Maria itu yang memiliki anak, yang lainnya tidak punya anak. Dan ada 7 anak dari Khadijah. Itu kan ada Qasim dan Abdullah laki-laki. Sementara anak laki-laki Nabi SAW ada 3. Yang satunya adalah Ibrahim, tapi Ibrahim dari Maria Qibtiyah, dari wanita istri beliau yang dari Mesir. Kemudian ada 4 wanita yang sudah masyhur, Ruqayyah, Ummu Kalthum, kemudian Zainab dan Fatimah. Semua anak laki-laki beliau meninggal masih kecil sebelum balik. Sementara anak perempuan beliau hidup sampai menikah. Dan sudah saya tekankan bahwasanya Ruqayyah dan Ummu Kalthum menikah dengan satu suami, yaitu ya, Uthman radhiyallahu anhu.
Setelah meninggal Ruqayyah, baru Nabi SAW menikahkan lagi Uthman dengan Ummu Kalthum. Sementara Zainab menikah dengan As bin Abi As, ya, radhiyallahu anhum. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, Khadijah radhiyallahu anha terkenal sekali dengan kebaikannya dan support yang sangat besar terhadap dakwah. Dan ini sekaligus saya ingatkan kalau ada ummahat kita yang hadir di belakang sana atau akhwat kita yang suaminya dai, ambillah pelajaran dari Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau sangat mendukung Nabi SAW dalam dakwah. Ya, Nabi SAW disokong dengan dana, biayanya, disokong dengan energinya, disokong dengan saran-sarannya, disokong dengan segalanya. Bukan seperti sebagian ummahat atau akhwat kita, baru saja suaminya terlambat dari dakwah sudah ribut, gitu kan? Bukan malahnya mendukung, bukan malah yang memberikan support. Dan ini berbeda dengan keadaan Khadijah radhiyallahu anha. Makanya ulama mengatakan sifat paling mulia dari seorang Khadijah yang harus diambil oleh setiap muslim, terutama yang suaminya dai, itu mereka mendukung suami dalam setiap kegiatan dakwah, dan bukan karena hanya sedikit sibuk ceramah saja atau nuntut ilmu di masjid, lagi terutama di rumah Allah, ya, itu maka mereka sudah merasa terganggu, mestinya diberikan support, gitu kan. Kalau masalah Anda merasa kurang waktu, insya Allah, ya, kalau saya sering bahasakan kepada istri saya, yang penting kita maksimalin waktu, akan berkah itu. Pulang, walaupun saya pulang malam jam 9, jam 10 malam, tidak ada masalah. Setelah itu kita bisa duduk ngobrol, insya Allah setengah jam, 1 jam aja duduk ngobrol, itu sudah menghilangkan kejenuhan yang sehari menunggu. Bisa sebenarnya kalau kita maksimalin, gitu kan. Cuma memang kita sendiri yang kadang-kadang diwaswas oleh syaitan untuk mengganggu, ya, kegiatan-kegiatan dakwah itu sendiri. Nabi SAW sempat berbicara atau menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan, telah datang kepada saya Jibril alaihissalam dan berkata, sungguh Allah mengirimkan salam untukmu wahai Muhammad, dan sampaikan berita gembira kepada Khadijah bahwasanya ia akan memiliki istana di surga yang terbuat dari permata, dan di sana tidak ada keributan atau penuh dengan ketenangan dan tidak ada keletihan. Artinya kata para ulama hadis, ini pertama fadilah buat Khadijah radhiyallahu anha, jaminan masuk surga dan ada istana di surga. Yang kedua, ternyata istri yang mendukung suaminya dalam dakwah, yang akan memberikan supportnya, itu enggak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat besar. Nah, dengan kematian kedua orang ini, maka Nabi SAW sangat terganggu, gitu kan, secara kejiwaan beliau terganggu. Artinya di sini kejiwaan merasa berat, karena tadinya kalau pulang ke rumah masih ada Khadijah, sekarang Khadijah meninggal. Kemudian pada saat juga di lapangan ada yang ganggu, maka Abu Talib langsung turun tangan, gitu kan. Makanya beliau mengatakan tidak ada lagi siksaan Quraisy yang lebih pedih dari yang terjadi setelah kematian Abu Talib dan juga Khadijah. Baik, kita masuk ke poin baru pada hari ini insyaallah, yaitu dakwah ke kota Taif. Kemudian ada kisah jin Nusaybin dan juga kejadian Isra dan Mi'raj. Kita mulai dengan poin pertama, dakwah ke kota Taif. Taif adalah sebuah kota yang kurang lebih jaraknya antara 60 sampai 70 kilo dari kota Mekah. Jadi ini di pegunungan yang cukup dingin. Biasanya orang-orang di Saudi sekarang itu kalau musim panas mereka ke daerah-daerah ini, Taif, kemudian ada wilayah-wilayah di depannya, di atasnya sampai ke Abha, Baha, itu semua daerah-daerah dingin, gitu kan. Kami pernah pergi ke sana di musim panas, lagi panas-panasnya Mekah dan Madinah, di sana malah dingin, kami tidur siang hari dengan selimut, gitu kan. Jadi memang ini wilayah yang dingin seperti pegunungan, kalau kita mungkin puncak, ya. Baik, kota Taif ini menjadi target Nabi SAW setelah melihat Mekah tidak ada gunanya. Nabi SAW waktu itu berdakwah di Mekah, ya, beberapa tahun. Yang masuk Islam totalnya semua di Mekah itu 153 orang saja. 83 orang ada di Habasyah yang hijrah ke Ethiopia, dan ada 70 orang tinggal di Mekah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sisi lain, selain sedikit sekali orang yang masuk Islam pada saat itu, juga siksaan dan gangguan orang-orang Quraisy makin jadi-jadi setelah 2 orang tadi meninggal itu. Sebelum meninggalnya Abu Talib, yang menyiksa dan mencaci maki hanyalah pemuka-pemuka Quraisy saja. Tapi setelah Abu Talib meninggal dengan Khadijah, maka yang menyiksa dan menghina hampir seluruh masyarakat Mekah yang kafir, baik itu orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, budak, orang bebas, semua mencaci maki Islam, itu kan menghina. Karena mereka dimotivasi oleh orang-orang tua mereka atau tuan-tuan mereka atau sahabat-sahabat mereka. Oleh karena itu Nabi SAW akhirnya ingin mengembangkan dakwah dan coba wilayah lain selain Mekah. Dan yang paling tepat pada saat itu adalah kota Taif, karena paling dekat dengan kota Mekah, terjangkau dengan jalan kaki, ya.
Jadi naik kuda atau unta atau jalan kaki, dan jalannya masih lebih mudah dibandingkan kota-kota lain gitu. Kalau ke Madinah itu masih butuh sekitar 3-4 hari pada zaman itu ya, kalau naik kuda. Kalau jalan kaki mungkin bisa lebih lama lagi, mungkin bisa seminggu bahkan lebih. Kalau ke kota Taif berbeda. Dan perlu anda tahu bahwasanya Nabi SAW ke kota Taif ini jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Sejarak 60-70 kilo itu jalan kaki, itu sangat jauh sebenarnya. Tapi Nabi SAW begitulah berdakwah. Di awal Islam itu butuh juhud yang luar biasa. Makanya di awal dakwah itu memang butuh juhud. Ada orang kadang-kadang dai-dai kita ini mau gencar berdakwah di satu masjid, setelah apa? Ada dai-dai lain yang sudah membuka jalan, baru dia mau. Awalnya nggak mau nyentuh masjid, kan gitu. Awalnya merasa nggak usah di sana banyak ahli bid'ah, di sana banyak orang syirik, di sana banyak begini. Loh terus siapa yang mau mendakwai mereka kalau anda tidak mau? Mestinya anda masuk di sana gitu kan. Bahkan kalau kita menjadi pemicu awal, insya Allah maka setiap orang yang datang setelah itu sudah aman gitu kan. Sudah tidak ada masalah, malah lebih mudah dan kita akan panen pahalanya. Baik, Nabi SAW pada saat itu berjalan kaki, disebutkan dalam sejarah dan riwayat-riwayat yang sahih, menuju ke kota Taif sampai beliau tiba di sana, tapi tidak disebutkan berapa hari baru tiba. Ya, karena Nabi SAW tidak sampaikan itu, maka yang cukup adalah beliau tiba di kota Taif. Lalu beliau langsung bertemu dengan pemuka Taif. Dan ini termasuk strategi dakwah yang bagus. Kalau kita masuk ke satu lokasi dan kita dikenal, cari tokoh masyarakatnya siapa. Karena kalau tokoh masyarakatnya bisa didakwahi, maka lebih mudah mendakwahi masyarakatnya umumnya. Tapi kalau langsung ke masyarakat dan tokohnya nolak, maka dia bisa nanti menggejolakkan masyarakatnya untuk nolak dakwah itu. Nabi SAW segera ke pimpinan kota Taif, yang pada saat itu kebetulan terdapat 3 orang ya, yang menjadi pimpinan kota Taif. Sebenarnya ayahnya mereka yang raja, tapi ayahnya meninggal dan ketiga ini jadi pemimpin. Ya. Tidak ada yang menggantikan ayahnya, tapi tiga-tiganya menggantikan ayahnya. Yang pertama bernama Abdul Yalail, dan yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. 3 orang ini terkenal kepala suku daripada atau pimpinan kota Taif. Abdul Yalail, Mas'ud dan Habib. Baik, ketiga orang ini pada saat ayah mereka Amr bin Umarah, ini raja kota Taif, meninggal dunia, maka ketiganya menjadi pemimpin. Nabi SAW minta izin untuk menyampaikan dakwah beliau, lalu diizinkanlah oleh mereka. Pada saat itu Nabi SAW karena salah satu tokoh masyarakat Makkah, jadi dia sambut. Setelah disampaikan tentang Islam pada mereka, Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Maka yang paling pertama muncul di benak 3 orang ini, karena Nabi SAW mengatakan kan, ikuti saya. Kata-kata ikuti saya, dengan mengimani ada Tuhan namanya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, jangan sembah berhala, dan saya utusan Allah. Apa hukum yang saya tentukan dari wahyu Allah, maka wajib dipatuhi. Yang pertama muncul di benak 3 orang ini, kerajaannya akan hilang. Jadi mereka mengira bahwasanya Nabi SAW itu akan merebut kerajaan mereka, dan ketiga ini akan tunduk kepada Nabi SAW, sehingga mereka tidak jadi raja lagi. Itu yang muncul di benak mereka. Padahal sebenarnya sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, setiap kali Islam diekspansi di sebuah lokasi, tidak ada perebutan lokasi. Makanya kita lihat di zaman Nabi SAW itu nanti ada, atau kita sudah pelajari sebenarnya sebelumnya ya, ada Bazan. Bazan ini adalah salah satu gubernurnya ya, Raja Persia di Yaman, atau lebih tepatnya di Bahrain, gitu kan, di Jazirah Arab juga. Waktu Nabi SAW mendakwai dia dan dia masuk Islam, Nabi SAW tidak ganggu, nggak pernah minta sumbangan dari Bazan, nggak pernah suruh Bazan turun dari jabatannya, nggak pernah. Syahadat selesai, inilah hukum Allah, terapin. Kamu sholat, kamu zakat, kamu ini haji, disebutin, selesai. Nggak pernah diganggu kerajaannya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah mengutus sahabat untuk tinggal di Bahrain pada saat itu, atau di jazirah yang dikuasai oleh Bazan. Dan begitulah Islam memang. Jadi kalau kita ekspansi Islam ke satu negara, kita nggak minta kerajaannya direbut, enggak kok, gitu kan? Dia cuma diminta mereka syahadat, terapkan hukum Allah, jalani sekarang, tetap jadi pemimpin. Ya tetap jadi pemimpin, yang kepala suku tetap jadi kepala suku, gitu kan? Yang jadi pimpinan yayasan, organisasi, silahkan tetap, tapi jalankan hukum Islam. Itu hanya hukum Allah SWT yang ingin disampaikan gitu. Nah pada saat mereka merasa kerajaannya terganggu, yang terjadi yang paling pertama adalah penolakan. Ketiganya tiba-tiba mengatakan, atau salah satunya sempat bilang begini, demi Allah. Mereka mengatakan demi Allah karena mereka seperti masyarakat Mekah, beriman ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka berbuat kemusyrikan.
masih menyembah berhala, benda mati yang dianggap perantara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini, karena ini Allah cap mereka kafir gitu kan. Seperti saya katakan tuh hari, banyak kita juga di Indonesia ini dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ya kan, begitu selesai sholat pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta ke kuburan itu, nganggap ada pohon keramat, masih menggunakan jimat, masih ada keris yang dianggap keramat dan seterusnya, menggantungkan nasib pada benda yang mati gitu kan. Maka ini syirik, nggak boleh. Makanya kita langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi, hendaklah seseorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya apapun, termasuk tali sendalnya yang putus. Langsung minta kepada Allah Azza wa Jal. Nggak butuh perantara Allah itu, nggak ada operatornya. Langsung setiap saat bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan beriman padamu walaupun dinding Ka'bah runtuh. Karena dia anggap kerajaannya akan direbut gitu kan. Jadi dia langsung menolak spontan gitu. Yang satu lagi berkata, demi Allah aku tidak akan mengajakmu berbicara lagi, saya tidak mau dengar lagi, cukup. Dan yang ketiga mengatakan, bila engkau benar Nabi, maka sungguh berbahaya aku bicara denganmu. Kenapa? Karena kerajaanku bisa kamu rebut gitu kan. Dan bila engkau bukan Nabi, maka engkau sangat hina sehingga tidak pantas bicara denganku. Ketiganya menolak, Dan ini juga pelajaran besar. Ternyata Nabi Muhammad SAW saja berdakwah ditolak, gitu kan? Jadi kalau antum sedang menyampaikan sebuah hadis, sebuah ayat, ngajak orang untuk berubah, ternyata belum diterima, ya nggak apa-apa, sabar, gitu kan? Nggak bisa, karena target dakwah adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Kalau kita targetnya orang harus terima, kita kecewa kalau orang nggak mau dengar, gitu kan? Padahal hidayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW seorang nabi, bukan jadi sosok dai saja ya. Nabi jelas-jelas datang ke kota Taif, tokoh masyarakat Mekah, lalu menyampaikan dakwah dengan beliau yang sampaikan langsung, bukan dai, tapi Nabi SAW sampaikan ini ayat Allah, ini dan Rasulullah yang bicara, masih ditolak, gitu kan? Jadi sangat normal kalau seorang dai ceramah, dakwah kemudian tidak diterima, itu normal. Yang penting yang anda sampaikan itu adalah kebaikan, insya Allah dengan keikhlasan akan ada penerimaan, gitu kan? Sebagaimana nanti kita akan lihat ternyata ya masyarakat Madinah malah satu negeri semua, satu kota itu terima semua dakwah Nabi SAW. Sementara masih ada kota-kota lain yang tolak, tapi ada kota-kota lain yang menerimanya. Dan juga nanti akan kita lihat kalau seorang dai sudah berdakwah di satu lokasi dan ternyata penolakannya frontal sekali, misalnya ada penyiksaan, ada segala, maka dia lebih baik hijrah ke tempat lain, kan gitu. Dan ini kita ambil pelajaran dari kasus Nabi SAW di kota Taif. Nabi SAW ketika melihat mereka menolak, maka beliau SAW berkata, bila kalian menolak, maka tolong izinkanlah aku berdakwah kepada penduduk kota Taif. Serentak ketiganya mengatakan, lebih bahaya lagi dianggap kan, kalau masyarakatnya dengar, maka sama kerajaannya juga akan runtuh. Ketiganya spontan mengatakan, demi Allah kami tidak akan mengizinkan engkau mendakwai kaum kami. Lalu ketiganya segera mengumpulkan masyarakat dan menyuruh mereka melempari Nabi SAW dengan batu. Tepatnya cara lemparnya itu ada. Jadi kalau Nabi SAW lagi melangkah, kaki mana yang naik itu yang dilemparin. Itu sangat sakit gitu kan. Jadi bukan orang lagi jalan dilemparin sembarangan, tidak. Ditunggu kaki mana yang naik itu yang dilemparin. Orang melangkah pasti ada naik kakinya gitu kan. Itu yang dilemparin dan spontan seluruh masyarakat Taif melempar dengan sekalian bersamaan gitu. Mereka melempari kaki Nabi SAW. Sampai akhirnya kaki Nabi SAW keduanya berdarah dan akhirnya beliau SAW keluar dari kota Taif karena melihat tidak ada lagi manfaat menyampaikan dakwah sementara mereka menolak. Ambil pelajaran besar nanti saat pulang menuju ke kota Mekah di tengah perjalanan. Tepatnya di kebun salah seorang yang nanti akan terbunuh di perang Badr ya, pimpinan Quraisy yang bernama Utbah dan Syaibah. Dua-dua ini nanti akan pada saat kita bahas perang Badr, mereka lah dua korban pertama di perang Badr nantinya, gitu kan? Orang-orang seperti kita sekarang lah, sering mungkin tinggal di Jakarta tapi punya tanah di puncak, punya perkebunan di mana, gitu kan? Nah mereka juga orang Mekah ini punya perkebunan antara Taif dan Mekah gitu. Termasuk dua orang ini. Kedua termasuk pemuka Quraisy. Kebetulan saat itu mereka berdua sedang berada di kebun mereka. Lalu Nabi SAW karena letih sekali, sudah capek sekali jalan, bayangkan 70 kilo jalan kaki gitu kan. Tapi ini belum sampai ke kota Mekah ya, masih sudah dekat kota Mekah, tidak disebutin sisa berapa kilo. Intinya adalah Nabi SAW tanpa sengaja gitu, duduk di depan kebun mereka, di depan pagar kebun Utbah dan Syaibah ini.
Nabi SAW pada saat sementara istirahat dan kelihatan dari kaki beliau keluar darah, beliau keringatan, kelihatan capek sekali gitu. Utbah dan Syaibah sempat merasa prihatin dengan Nabi SAW waktu itu, kasihan. Akhirnya mereka mengutus salah satu budak mereka yang bernama Abdas. Abdas ini budak bekerja di kebun situ. Ya, kalau kita mungkin pekerja, tapi zaman dulu kan memang budak diperjualbelikan gitu. Abdas ini kebetulan beragama Nasrani. Tugasnya dia pada saat itu menjaga kebun, dan pada saat itu juga disuruh oleh Utbah dan Syaibah ngantarin air dan kurma beberapa butir untuk Nabi SAW. Saat mengantarkan makanan kepada Nabi SAW, Nabi SAW berterima kasih pada dia. Kemudian waktu mengambil kurma, Nabi SAW sempat mengatakan Bismillah. Satu kalimat saja, Bismillah, sambil beliau makan. Abdas lalu heran dan bertanya, dari mana Anda mempelajari kalimat tersebut? Sementara orang Arab tidak pernah tahu kalimat itu. Enggak ada orang Arab, walaupun itu bahasa Arab, tahu kalau mau makan baca bismillah, kalau mau minum baca bismillah, belum pernah. Enggak ada kehidupan orang Arab begitu. Tapi orang-orang yang pernah mempelajari agama dari langit, seperti misalnya agama Nasrani, agama Yahudi, tahu itu bismillah gitu. Dengan nama Allah, gitu. Abdas selalu heran dan bertanya, dari mana Anda pelajari kalimat Arab sementara orang Arab tidak pernah mengucapkannya? Beliau SAW bertanya pada Abdas, siapa namamu? Abdas berkata, aku Abdas. Nabi SAW lalu berkata lagi, dari mana asalmu? Abdas berkata, aku dari sebuah wilayah bernama Nainawa. Nainawa ini kebetulan adalah sebuah kota tua sekali di Irak. Kota tua sekali, salah satu kota. Jadi bukan negeri ya, tapi kota saja, sebuah kota. Nainawa. Nainawa ini dulu adalah tempat dakwanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Jadi itu lokasi dakwanya. Sudah lama nih ceritanya kan dulu. Nabi Yunus sudah lama sekali kan, sebelum Nabi Musa, jauh. Lalu berkata Nabi SAW berkata, waktu Abdas berkata, aku dari Nainawa. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu dari kota orang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Abdas heran, karena orang Arab tidak seorang pun yang pernah tahu kota Nainawa, apalagi masyarakat Mekah, jauh. Artinya tidak mungkin ada orang Mekah tahu, karena itu sangat jauh, gitu kan? Dan memang tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang ada, gitu. Bagaimana bisa Nabi SAW tahu kota itu sementara kota itu sangat jauh, apalagi tahu kalau itu kotanya Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Abdas bertanya, dari mana dan bagaimana Anda bisa tahu tentang kotaku, negeriku, dan juga tentang Yunus bin Matta? Kata Nabi SAW, ia adalah saudaraku, ia seorang nabi, aku pun seorang nabi. Yunus nabi, saya juga nabi, sama. Makanya saya tahu. Abdas lalu akhirnya menyadari bahwasanya Nabi SAW bukan orang biasa, yang ia pun akhirnya duduk mendengarkan beberapa perkataan Nabi SAW dan mencium kepala Nabi SAW. Utbah dan Syaibah waktu tadi melihat budaknya mengutus antar makan, ini cuma hitungan detik saja nih. Waktu lihat kejadian Abdas cium kepala Nabi SAW, bingung mereka. Lalu Utbah bin Syaibah mengatakan satu sama yang lainnya sambil heran, coba lihat bagaimana Muhammad dengan cepat sekali merusak budak kita, gitu kan? Dianggap ini merusak budaknya. Kenapa kok tiba-tiba budaknya tadinya tidak apa-apa, tidak kenal, tiba-tiba cium kepalanya. Dan mencium kepala bagi orang Arab ini adalah penghormatan yang luar biasa gitu. Sampai hari ini Anda kalau lihat di majelis-majelis ilmunya para ulama di Saudi, itu kalau sudah mau bubar biasanya dahinya dicium gitu kan, atau kepalanya mereka dicium para ulama itu. Itu kebiasaan memang orang-orang Arab di sana gitu. Coba lihat bagaimana Muhammad, kata mereka, mudah sekali atau cepat sekali merusak budak kita. Hanya dengan antaran makanan saja ia sudah bisa berhasil merusak Abdas. Saat Abdas kembali ke kebun, maka Syaibah bertanya padanya, tadi kami melihatmu mencium kepala Muhammad, kenapa? Abdas berkata, demi Allah, ia telah mengucapkan kalimat yang tidak akan diucapkan kecuali oleh para nabi saja. Utbah dan Syaibah berkata, wahai Abdas, tinggalkan agama Muhammad, demi Allah sungguh agamamu jauh lebih baik dari agamanya. Niat mereka sebenarnya untuk menjauhkan Abdas dari agama Islam, gitu kan? Dan memang sebenarnya karena Abdas ini juga orang yang awam, berarti tidak kental memahami agama Nasrani, dan dia patut dikatakan oleh Syaibah dan Utbah, lebih baik kau dengan agamamu saja, maka dia hanya tertarik dengan perkataan itu dan tidak berlanjut lagi komunikasi dengan Nabi alaihissalatu wassalam.
Itu kurang lebih kisah pada saat Nabi SAW kembali ke kota Mekah. Baik, berlanjutlah pada saat itu, melihat kondisi yang sangat sulit, ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ di depan kebunnya Utbah dan Syaibah. Dia berpikir, kalau saya kembali ke Mekah ditolak dakwah, ke kota Taif ditolak dakwah, apa yang saya harus lakukan sekarang? Lalu Nabi SAW ucapkan doa yang masyhur. Beliau mengatakan, A'udhu binuri wajhika alladhi qad ashraqat bihi dhulumat wa saluha bihi amrud dunya wal akhirah alla takilni ila nafsi tarfata ain ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malakta amri in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyataka awsa'li. Artinya, aku menjauhkan diri dengan cahaya wajahmu ya Allah yang telah menerangi seluruh kegelapan. Kalimat yang luar biasa nih, mengandung imaniyah ya. Dan jadi kadang-kadang saya sering bahasakan dari doa ini, Anda harus tahu dengan sering memuji Allah itu akan menambah iman kita. Misal, sebelum menyampaikan hajat, pernah ada sahabat begitu masuk masjid langsung mengatakan, ya Allah ampunilah saya, Rabbi ghafirli. Kata Nabi SAW, istajala hada, orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, baca salawat untukku, baru berdoa, gitu kan? Jadi misal contoh Anda kalau mengatakan pas mau berdoa, mengatakan ya Allah, Zat yang telah menciptakan aku, Zat yang telah mengizinkan aku untuk mengucapkan kalimat-kalimat doa ini, Zat yang telah mengizinkan aku bisa menghirup udara sekarang, Zat yang telah menciptakan semua yang aku lihat dan aku tidak lihat. Kalimat-kalimat pujian kepada Allah ini itu akan menambah iman. Makanya makin panjang pujiannya makin bagus, gitu kan? Bukankah kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah tuh. Segala puji Tuhan alam semesta Allah, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih, Malik Yaumiddin, rajanya pada hari kiamat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pujian kepada Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, kami minta tolong, baru kita minta doa. Ihdinas siratal mustaqim. Puji dulu Allah Azza wa Jalla. Ini akan penting sekali. Perhatikan doa Nabi. Nabi SAW cuma ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah. Saya repot nih ya Allah. Tapi apa yang dia katakan? Aku menjauhkan diri dengan wajahmu yang telah menerangi seluruh kegelapan dan menjadi kebaikan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Maksudnya dengan petunjuk dari Allah, maka saya bisa tahu bagaimana menjalani kehidupan dunia dan akhirat ini. Janganlah engkau membiarkan aku mengambil keputusan sekecil apapun tanpa izinmu ya Allah. Pada siapakah engkau akan membuat aku bergantung, wahai Tuhanku? Ke masa depankah yang belum aku ketahui, atau pada musuh yang telah engkau gantungkan nasibku pada mereka? Bila engkau tidak murka padaku, maka aku tidak akan peduli dan rahmatmu lebih aku butuhkan. Ini doa Nabi SAW waktu dalam kondisi beliau sangat capek, beliau sangat letih, kakinya sudah berdarah, nggak tahu harus berdakwah kemana lagi pada saat itu ya. Istrinya sudah meninggal, ya kan? Kemudian pamannya meninggal, kondisinya sangat luar biasa. Setelah berdoa dengan tulus dan cukup panjang, ada doa-doa yang lain Nabi SAW sebutkan tapi tidak semua dinukil dalam buku-buku sirah. Akhirnya Allah SWT mengutus Jibril AS yang datang bersama malaikat lain pada saat itu, dan malaikat ini adalah malaikat penjaga gunung. Jibril AS lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus bersamaku malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung ini. Kalau Anda nanti satu waktu, misal Allah takdirkan ke kota Taif, saya kebetulan alhamdulillah sudah beberapa kali, antara Mekah ke Taif itu gunung banyak sekali, gunung-gunung batu. Jadi kita masuk di lereng-lereng gunung tuh, gunung-gunung semua. Dia dari Mekah di bawah, Taif itu di atas sekali, dan itu banyak sekali gunung. Mungkin kalau kita bisa katakan puluhan bahkan ratusan gunung, iya, banyak sekali gitu. Yang mengurus gunung-gunung seluruh bumi ini adalah satu malaikat ini yang diutus oleh Allah SWT. Kata Jibril AS, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mengutus bersamaku malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung. Bila anda ingin, mintalah agar menyatukan gunung-gunung antara Mekah dan Taif sehingga dua-duanya hancur. Kalau anda mau sekarang minta sama Allah, ya Allah, ini Taif dan Mekah tolak saya. Maka malaikat ini tinggal pertemukan gunung-gunungnya, hancur semua, habis ceritanya. Mau nggak seperti itu? Lalu kata Nabi kata Jibril SAW, sekarang keputusan di tangan anda. Sekarang ini, silakan bilang hancur. Gitu. Apa jawaban Nabi SAW? Dan ini juga termasuk ya, para dai harus punya sifat ini.
berkasih sayang dengan mad'unya. Orang yang sedang didakwai harus dirahmati, kan gitu. Jangan langsung mau spontan, kamu nggak sholat tahajud masuk neraka, kamu nggak begini, kamu nggak begini, diancaman semua. Makanya ulama mengatakan selalu Nabi SAW itu mendahulukan al-wa'ad sebelum al-wa'id. Janji positif dulu, nih sholat jamaah pahalanya ini, ya, sedekah pahalanya ini, fadilah-fadilahnya semua. Jadi orang termotivasi. Kalau dia nolak, baru ancaman, baru al-wa'id. Ancaman pun harus ikutin wahyu, gitu kan? Dengan ikutin wahyu itu kalau orang sudah nolak benar-benar baru, gitu kan? Perhatikan Nabi SAW sudah dilemparin batu, kakinya sudah berdarah. Bukan cuma sekedar masuk di masjid, jemaahnya cuma 2-3 orang, gitu kan? Enggak, itu masih kecil sekali, nggak ada masalah itu. Saya kalau dalam ceramah saya sudah ditahu itu oleh jemaah saya, kalau 2 orang pun hadir saya nggak peduli, saya datang saya ceramah. Mau dengar silakan, tidak mau dengar nggak ada masalah. Yang penting saya sudah datang. Akhirnya alhamdulillah tiba-tiba penuh masjid seperti ini tadi. Tadi saya lihat masih kosong, tapi sekarang masya Allah gitu. Baik. Waktu itu Nabi SAW berkata apa? Perhatikan kasih sayangnya terhadap mad'unya. Beliau tidak ingin buru-buru menurunkan azabnya Allah karena penolakan. Karena manusia kadang-kadang memang punya godaan syaitan, punya masa di mana dia jenuh, di mana dia bisa menerima dakwah, kapan dia bisa terima, kapan tidak, ada saat-saatnya semua. Maka kata Nabi SAW, tidak. Tetapi aku akan bersabar dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kata para ulama, karena Nabi SAW menolak penyiksaan tadi, keluarlah dari kota Taif. Cukup 1 orang sebenarnya. 1 Taif sekarang kan sudah beriman. Sekarang sudah beriman, kota beriman luar biasa. Tapi pada saat itu keluar 1 orang yang kita sudah kenal semua namanya. Kalau baca hadis pasti tahu, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dari kota Taif. Yang kalau tadi Nabi SAW bilang hancurin, nggak ada hadis ini. Karena beliau penghafal hadis yang luar biasa gitu kan. Itu dari kota Taif, dari suku Daus namanya. Itu suku Daus, suku aslinya kota Taif. Keluar seorang orang Abu Hurairah yang datang ke Madinah beriman, gitu kan? Lalu menghafal, tiap hari kerjanya itu cuma tunggu depan rumah Nabi. Nabi SAW keluar, dilihat cara jalannya bagaimana, pakai baju apa, sisir rambutnya seperti apa yang Nabi ucapin, semua, gitu kan? Semua beliau ikutin, radhiyallahu anhu. Itu contoh. Dari Mekah juga keluar, kan ini 2 kota. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia. Keluar semua dari generasinya banyak beriman kepada Allah. Bahkan kita akan pelajari nanti dalam pembebasan kota Mekah dari kekufuran, itu Abu Sufyan sendiri pimpinan Quraisy masuk Islam, gitu kan? Karena kesabaran Nabi SAW, gitu kan? Jadi dakwah sabar, memang harus sabar. Sabar itu dalam ketaatan kepada Allah, beribadah. Sabar juga dalam kemaksiatan. Jangan sampai terus dengan kemaksiatan, butuh kesabaran. Maka sabar dalam hal ini penting sekali. Yang penting kita benar, lalui saja jalannya, insya Allah akan ada fa inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesusahan akan ada kemudahan. Ada yang tolak, ada yang terima, otomatis gitu. Baik. Saat tiba di Mekah, Nabi SAW sempat ragu karena khawatir. Beliau sebagai fitrah, sebagai manusia, khawatir gitu kan. Sekarang kondisinya akan diganggu dan disiksa karena sudah tidak ada lagi pembelanya. Hampir seluruh orang Mekah, musyrik Mekah selain sahabat-sahabat itu membenci Nabi SAW dan dakwah. Maka beliau pun SAW sempat menyurati seseorang tokoh Quraisy yang bernama Ahnas, ya, bin Shuraik. Ini salah satu pemuka Quraisy yang memang kalau dia memberikan perlindungan biasanya didengar gitu. Tapi pada saat surat sampai kepadanya, Ahnas selalu membalas surat Nabi SAW dan bahwasanya aku bersama Quraisy, yang berarti aku tidak bisa melindungimu. Lalu Nabi SAW berpikir lagi, siapa kira-kira pemuka Quraisy yang bisa diminta perlindungan? Lalu beliau menyurati lagi seseorang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang menulis kesepakatan Hudaybiyah nanti. Kita akan pelajari nanti insya Allah. Itu sebelum haji wada, ada namanya kesepakatan Hudaybiyah gitu kan. Suhail pun sempat menolak dan berkata, aku bersama dengan Quraisy, nggak bisa. Kalau Quraisy semua memerangi kamu, saya juga ikut memerangi kamu. Lalu Nabi SAW coba menyurati lagi seseorang bernama Mut'im bin Adi. Ini juga salah satu pemuka Quraisy lagi. Dan ini salah satu dari 5 orang yang sempat mencabut, ya, kesepakatan pemboikotan, ya, Abu Talib dengan suku-sukunya yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu sebelum tahun kesedihan gitu. Lalu dikatakan orang ini kebetulan punya pribadi yang memang lebih mendahulukan kemuliaan daripada permusuhan, maka Mut'im pun setuju.
Dan Nabi SAW sempat memasuki Mekah karena perlindungan Mut'im bin Adi. Keesokan harinya Nabi SAW tawaf di Ka'bah dan Mut'im bin Adi membawa ke-6 anak laki-lakinya semua. Dan anak laki-lakinya dan Mut'im ini memakai perlengkapan perang, pedang, perisai, jalan. Nabi SAW lagi tawaf didampingi oleh Mut'im dengan ke-6 anak laki-lakinya. Dan Quraisy menyaksikan hal tersebut. Abu Jahal lalu mendatangi Mut'im seraya berkata, dia tahu, Abu Jahal tahu ini Mut'im adalah tokoh Quraisy, nggak mungkin bisa dibendung gitu. Lalu dia mengatakan, wahai Mut'im, apakah engkau jadi pengikutnya atau hanya melindungi? Kata Mut'im, melindungi. Kata Abu Jahal, demi Allah bila engkau telah menjadi pengikutnya, maka pasti kami akan memerangimu. Tetapi bila engkau hanya melindungi, itu hakmu. Dan inilah rahasia kenapa Nabi SAW bisa masuk ke Mekah lagi. Awalnya sudah sulit sekali gitu. Namun keadaan muslimin pada saat itu sudah sangat terpojok, maka Nabi SAW mulai mencari dukungan dan lahan dakwah baru yang lain selain Taif dan Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin meringankan untuk Nabinya SAW, maka Allah mengutus kepada beliau bukan lagi golongan manusia, tapi golongan jin yang dikenal dengan jin Nusaybin. Jadi saya katakan tadi di poin kita ini ada dakwah kota Taif ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke poin kedua adalah jin Nusaybin. Dan setelahnya kita akan masuk ke kisah Isra dan Mi'raj. Baik. Suatu hari Nabi SAW merasa sedih sudah di Mekah, nggak bisa lagi berdakwah, nggak ada orang yang mau terima. Tinggal sahabat yang sudah masuk Islam saja itu yang difokus. Yang lain sudah nolak. Yang budaknya, yang orang terkenalnya, semua sudah tidak ada yang mau. Suatu hari Nabi SAW keluar dari kota Mekah ingin beribadah, karena terganggu di Mekah nggak bisa, boleh keluar. Yang ditemani oleh seorang sahabat yang mulia dan bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang terkenal sahabat yang mulia. Berjalan dengan beliau SAW, lalu Nabi SAW pada saat tiba di suatu tempat, beliau SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, tunggulah di sini dan jangan berpindah juga jangan datang kepadaku sampai aku memanggilmu. Lalu Nabi SAW membuat garis dengan tongkat beliau. Suruh Abdullah bin Mas'ud jangan lewatin garis ini, tunggu di sini. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam hadis Bukhari berkata, lalu Nabi SAW berjalan dan tidak seberapa jauh dari tempat itu, tempat beliau Ibnu Mas'ud lagi berdiri, beliau SAW tiba-tiba duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras. Pada saat itu terdapat beberapa jin dari wilayah Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak ya. Ada beberapa jin, dikatakan jin Nusaybin, sedang lewat dan sedang mencari tahu kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi, sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mendengarkan langsung berita-berita dari langit. Jadi sebelum Nabi SAW diutus, itu jin dalam hadis Bukhari dikatakan saling susun-susun, 1, 2, 3 sampai ke langit. Ini Anda bisa bayangkan nih bagaimana jauhnya itu ya. Sekarang saja para ilmuwan dengan teknologi canggih mengatakan mustahil manusia bisa menjamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Jarak antara kita bumi saja ke Pluto itu 270 tahun. Makanya saya sering bahasakan tidak mungkin bisa dikirim ke sana astronot kena mati di tengah jalan. Jaraknya 270 tahun. Itu baru satu matahari dengan kita tuh. Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain yang sekian miliar tahun jaraknya dari bumi, semua masih pada di bawah langit pertama. Tapi jin-jin ini bisa bersusun-susun sampai ke langit pertama. Mereka bisa mendengarkan. Jadi ternyata dalam hadis ini dijelaskan Allah Azza wa Jal itu kalau ingin menjalankan titah, sebuah titah, Allah sampaikan kepada malaikat ya, malaikat di langit 7 sampaikan ke langit ke-6, langit ke-6 sampaikan ke langit ke-5, terus sampai ke langit pertama. Nanti malaikat di langit pertama ini yang memerintahkan atau menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi, yang mengurus gunung, di mana turun hujan, siapa yang mau mati, siapa yang ini, disampaikan kepada malaikat-malaikat yang akan bertugas di bumi gitu kan. Nah, jin-jin ini naik ke atas untuk dengar informasi. Ini sana hujan besok. Oh, di sini ada mati fulan. Oh, ini akan terjadi gempa. Dia dengar semua informasi besok. Kan gitu. Nah, nanti jin-jin ini akan bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun. Menyampaikan nih. Ini kami dapat informasi di sana hujan. Nanti kamu sampaikan. Besok hujan di sana supaya pengikutnya percaya sama si dukun-dukun ini. Nanti akan kita bacakan dalam surat jin tentang kisah ini bagaimana bekerja samanya manusia dengan jin, dan sampai hari ini, sampai hari kiamat akan terjadi itu. Tetap akan ada bekerja sama, dan ini dilarang dalam Islam ya. Perlu Anda ketahui bahwasanya tidak boleh interaksi dengan jin dengan alasan apapun gitu kan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat beliau sedang selesai sholat, beliau mengatakan
tadi waktu saya sedang sholat ada jin, setan yang coba mengganggu saya. Lalu saya menangkapnya dalam sholat. Hadis sahih ini. Lalu saya menangkapnya dalam sholat. Tiba-tiba saya teringat perkataan Sulaiman yang berkata, ya Allah, karuniakanlah saya kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya. Maka saya melepaskan dia. Kalau tidak, maka saya akan ikat jin itu di pohon di Madinah agar anak-anak Madinah mempermainkannya. Tapi di sini Nabi SAW sendiri tidak interaksi, dilepaskan oleh Nabi SAW. Kata ulama, berarti tidak boleh memang manusia berinteraksi orang Muslim. Walaupun anda alasan oh jin Muslim, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menikah sama mereka, makanan mereka berbeda, perhitungan waktu mereka berbeda, dan anda tidak butuh jin karena anda butuh Allah Azza wa Jal. Gak usah jin untuk apa? Pasti dia minta imbalan. Anda bilang tidak, gak mungkin. Itu sudah Al-Quran yang berbicara seperti itu. Mereka akan bekerja sama dengan manusia dan minta imbalan dari situ. Ada yang minta menikah dengan manusia, makanya ada dukun-dukun laki-laki atau perempuan sampai tua tidak nikah-nikah karena nikah sama jinnya. Ada orang yang diminta nyumbang darah ayam, darah hewan, atau pergi ke kuburan tertentu. Pokoknya jin-jin ini minta agar jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kalau kita masih bergantung pada Allah, tidak bisa bergantung pada Dia. Dan satu-satunya cara untuk membuat orang bisa bergantung adalah memenuhi kebutuhannya manusia. Dan Nabi SAW sudah mengatakan juga dalam hadis lain, jin-jin itu penuh dengan kebohongan. Maksudnya yang, jadi saya pernah jelaskan ya, jin ada 3 golongan ya. Ada jin mukmin, ini mustahil kerjasama dengan manusia. Ada jin fasik dan jin kafir. Jin fasik ini adalah jin yang beriman pada Allah, seperti kita orang muslim, tapi nggak sholat, masih bermaksiat, itu namanya fasik. Jin fasik sama jin kafir ini namanya syaitan. Jadi tidak semua jin itu syaitan ya, tidak semua jin itu syaitan. Yang beriman dikatakan jin mukmin. Yang kita maksudnya adalah golongan syaitan, jin fasik atau jin kafir. Jadi orang-orang yang mengatakan saya pelihara jin muslim itu jin fasik itu. Karena itu jin fasik dan tetap akan dia minta imbalan. Apapun sifatnya itu, mungkin tidak bisa dirincikan tapi dia akan minta imbalan secara otomatis. Tapi kalau dia pelihara jin kafir, maka lebih parah nanti. Ada yang sampai menghinakan Al-Quran gitu kan. Di Saudi itu ditemukan, di Saudi ada dibentuk tim oleh kerajaan itu, khusus tim pemberantas penyihir gitu. Jadi syekh-syekhnya ngumpul semua, itu nyari pada penyihir. Waktu terbongkar tuh luar biasa gitu. Ya, kalau jin-jin yang kafir itu, mereka menyuruh Al-Quran dihinakan. Sampai ditemukan tuh Al-Quran pernah ditaruh di kloset kamar mandi. Dikeluarkan oleh tim ini, dicuci, lalu dikasih minyak wangi Quran itu sebagai bentuk ya penghargaan terhadap Quran dan membalas penghinaan mereka, kan gitu. Ada di antara perempuan-perempuan yang berinteraksi sama jin kafir ini, kalau mereka supaya suaminya takluk atau tuannya takluk, maka darah haidnya diteteskan di lembaran-lembaran Quran. Itu banyak contoh-contoh dan saya saksikan sendiri itu, bagaimana cuplikan-cuplikannya itu, dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Dan saya sarankan Anda membeli buku yang kecil, mungkin harga 5.000 atau 7.000 rupiah, itu membongkar praktek sihir dan kedukunan, diterbitkan oleh Pustaka Tazkiyah ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah hadir pengajian saya di Al-Azhar, saya pernah bawain fotokopi buku yang dapat diskon tuh, diantaranya buku itu, buku kecil sekali tapi itu buku yang sangat bagus. Di dalamnya itu ada gambar-gambar, bentuk-bentuk sihir-sihir yang biasa dipakai oleh penyihir-penyihir, dari bentuk benang, tali, apa saja, boneka, macam-macam gitu kan yang mereka lakukan. Intinya adalah kita kembali kepada kisah jin ya. Jin-jin ini mereka selalu naik ke atas mendengarkan apa yang akan terjadi besok untuk bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun yang pada saat itu memang kebanyakan menguasai dunia gitu kan. Allah ceritakan tentang kisah ini dalam surah Jin urutan 72 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita, tetapi berita maksudnya apa yang terjadi besok gitu kan. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang mengintai atau membakarnya. Dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain bahwasanya Nabi SAW bersabda, jin-jin dulu mereka susun untuk mendengar berita dari langit. Setelah aku diutus, kata Nabi SAW, maka jin-jin langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Dijaga oleh malaikat-malaikat. Yang malaikat-malaikat ini memegang bintang-bintang yang dipakai untuk memanah jin-jin itu.
Makanya kan fungsi bintang itu kan ada 3 ya. Untuk rujuman lisyayatin, memanah setan-setan yang datang mendengarkan berita. Kemudian dalam ayat yang lain di surah Al-Mulk dijelaskan itu zina, perhiasan. Inna zayyana as-samaa'a dunya, gitu kan? Bizinatil khawaqib. Dan kami hiasi muka bumi, langit bumi ini dengan bintang-bintang, ya. Wa hifdhan min kulli syaitanin, dan untuk menjaga juga dari syaitan-syaitan yang datang, gitu kan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menjadi petunjuk bagi orang di lautan, di mana-mana itu fungsi bintang-bintang. Fungsi bintang-bintang itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedang membaca Al-Qur'an tadi, ternyata jin-jin dari Nusaybin ini kan lagi keliling di muka bumi. Mereka sempat bilang dari lanjutan hadis Bukhari tadi, lalu jin-jin ini berkata, pasti ada penyebabnya. Kenapa langit sekarang dijaga? Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Boleh sama Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi sebelum Muhammad SAW itu mereka masih bisa dengar. Makanya masih bersaing antara dakwah Nabi dengan para penyihir ini, gitu kan. Setelah Nabi SAW itu tidak bisa lagi, malaikat jaga, mereka dipanahin. Walaupun masih ada yang sempat lolos tapi sedikit, gitu kan. Itu pun sempat dipanah. Nanti akan dijelaskan juga dalam surah Jin itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada di antara mereka yang sempat lolos, mendengarkan sedikit langsung mereka turun lagi. Dan itu pun dipanah oleh para malaikat tadi. Waktu mereka bilang, akhirnya mereka bilang pasti ada sesuatu terjadi di muka bumi, nggak mungkin. Ada penyebabnya nih, kenapa tidak bisa dengar lagi. Maka sekelompok jin Nusaybin keliling di muka bumi ini pas lewat di Mekah dan melewati tempat Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran tadi. Nah ini sebenarnya dengan hikmah Allah SWT, Allah memang yang sengaja mengutus jin-jin ini, gitu kan. Saat melewati Nabi SAW, jin-jin Nusaybin ini mereka pun berhenti dan berkumpul untuk mendengarkan apa yang Nabi SAW sedang baca. Ini menandakan jin itu membaca, gitu kan. Dan bukan mustahil jin itu juga hadir dalam majelis ilmu. Ya, bukan mustahil sekarang sebelah anda ada jin, tapi nggak usah takut. Nggak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat sekelompok makhluk laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi besar. Ibnu Mas'ud sempat lihat, gitu kan. Lalu aku pun berdiri karena khawatir akan keadaan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat agar aku tetap duduk. Nabi tahu Ibnu Mas'ud akan berdiri. Nabi kasih isyarat, gitu kan, tidak boleh tetap duduk. Karena banyaknya jin yang datang mendengarkan Al-Quran sampai kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa lagi melihat Nabi SAW karena dipenuhi oleh orang-orang ini yang kepalanya seperti kendi-kendi dan mereka tinggi besar, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian tersebut, masih lanjutan surah Jin tadi. Jadi kita dibahas banyak surah Jin karena memang surah Jin menjelaskan tentang masalah itu. Surah Jin urutan 72 ayat 19 menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW dikerumuni oleh jin-jin Nusaybin itu. A'udzubillahi minasyaitonir wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya sewaktu hamba Allah Muhammad SAW berdiri hendak menyembahnya dengan membaca Al-Quran, hampir saja jin-jin itu mendesak untuk mengerumuninya. Ini ayat Quran, surah Jin ayat 19. Saat mendengarkan Al-Quran, maka jin-jin tersebut jadi memahami apa saja yang telah terjadi, termasuk penipuan iblis kepada mereka bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Jadi kisahnya begini, iblis ini sebenarnya golongan jin. Salah kalau ada yang mengatakan iblis itu rajanya jin, salah. Kan gitu. Iblis bukan seperti Adam alaihissalam, bukan. Adam adalah ayah kita semua. Kalau iblis bukan. Kata ulama tafsir yang paling kuat pendapat waktu Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud, gitu kan. Itu sebenarnya ada jin-jin. Gitu kan. Makanya para malaikat mengatakan, ya Allah, waktu Allah ingin menciptakan Adam, apakah engkau akan menciptakan makhluk nanti membuat kerusakan di muka bumi? Kata para ulama tafsir, jumhur ulama mengatakan bahkan yang dimaksud adalah apakah nanti seperti jin-jin yang akan buat kerusakan di muka bumi. Jadi sebelum kita sudah ada jin tinggal di bumi ini. Hewan-hewan itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Tumbuh-tumbuhan itu sudah ada. Manusia datang nyusul setelahnya. Karena awalnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Nabi Adam AS di surga, kan gitu. Jadi memang ini bumi berbeda, bukan memang belum kita ada di sini gitu. Tapi jin-jin sudah ada. Makanya Allah SWT mengatakan apa tentang iblis? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi.
Kana minal jin maksudnya iblis itu salah satu dari golongan jin, bukan pimpinannya. Fafasaqa an amri rabbih, tapi dia tidak mau ikuti patuh perintah Tuhannya. Nah, kata sebagian ulama tafsir juga, ternyata waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, yang hadir di situ iblis. Masih ada jin-jin lain yang tidak hadir, gitu kan? Nah, waktu Nabi SAW membaca Al-Quran ini, ternyata iblis ini membuat propaganda di antara jin-jin. Di antaranya, dia mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Syirik, berbuat syirik, didakwai itu. Dan dia mengajak agar orang-orang bisa atau jin-jin bisa ikut dengan dia. Dan perlu Anda tahu, yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini, ya, yang paling banyak itu keturunannya dia. Jadi keturunan dia, bukan jin umumnya. Karena jin banyak yang beriman dan tidak mau ikut dengan dia, tidak mau ikut dengan iblis. Nanti akan kita jelaskan dalam surah Jin ayat 1 sampai ayat 18 menceritakan masalah itu. Kita akan baca panjang lebar sebentar gitu kan. Tapi ini membuktikan bahwasanya iblis itu bukan pimpinan, bukan raja jin. Seperti sering digambarkan gitu kan. Tidak. Dia salah satu dari golongan. Dan iblis sangat lemah. Garis bawah ini. Iblis sangat lemah. Begitu juga pengikutnya. Makanya Allah mengatakan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Golongan syaitan itu sangat lemah, mereka tidak bisa buat apa-apa gitu loh. Lemah, tidak bisa buat apa dengan manusia. Yang bisa cuman bisikin, cuman apa, membuatlah bisikan, ya tiupan sehingga kita mengantuk kalau mau ibadah. Tidak bisa apa-apa. Jin tidak bisa menjelma pegang tangan kita suruh kita berzina, nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Allah SWT sudah batasi, jadi sangat lemah. Allah sudah mengatakan lemah. Kekuatan dia cuma satu, menakut-nakuti manusia. Seakan-akan sudah sesuatu yang menakutkan, tidak. Kalau orang yakin dan faham ini, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Anda lagi jalan sendiri, Anda ketakutan itu dari syaitan, permainan iblis dan pengikutnya, gitu kan? Anda harus yakin ada Raqib dan Atid yang sama, dia tidak kelihatan, gitu kan? Yang sedang mendampingi kita. Ada Allah Azza wa Jalla menciptakan semua, sedang mengawasi kita dan tahu. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat daripada semua ini. Itu tidak ada apa-apanya jin itu. Baik. Waktu mereka sudah mulai berkumpul di sisi Nabi SAW, akhirnya mereka jadi faham, jin-jin ini jadi faham, selama ini iblis sudah menipu mereka, yang mengatakan ada sesembahan selain Allah. Nanti akan kita baca ayat surah Jin, bagaimana jin-jin ini mengatakan, wa kana safihuna, dan dulu orang bodoh dari kami, maksudnya iblis. Dia mengatakan Allahi syatata. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu masih ada sekutunya. Dan jin ini tidak tahu, mereka ikut-ikutan saja. Setelah turun Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, baru mereka faham ternyata iblis menipu mereka. Dan dalam hadis lain saya katakan tadi, paling banyak mengikuti iblis adalah anak cucunya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di atas lautan, dan ia ingin menyaingi Allah, dan tidak akan pernah bisa dia nyaingi Allah, karena Allah singgasananya di atas air, maka dia juga sengaja di lautan, gitu kan. Kemudian tiap hari, tiap saat anak cucunya, kata-kata anak cucu perhatikan ya, melapor perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang mengatakan, saya baru membuat orang berantem, saya baru membuat orang bohong, saya baru membuat orang riba, mencuri, segala macam-macam. Bagi iblis semua dianggap laporan biasa. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Diangkat oleh iblis, didudukkan di sebelah singgasananya, karena dianggap itu prestasi paling tinggi. Makanya Anda harus tahu, iblis paling senang perceraian. Gitu. Jadi jangan pernah cerai. Godaannya apapun, isti'adzah, lawan, perbaikin. Tantangan hidup Anda itu, gitu kan? Kenapa harus cerai? Perbaikin. Kalau memang jelas-jelas dia fasik, memang ahli maksiat, tidak bisa dipertahankan, silakan. Kalau memang orang baik, untuk apa dicerai, gitu kan? Dan untuk apa bercerai? Itu syaitan semua. Kadang-kadang masalah kecil mungkin gara-gara air segelas bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga. Karena kata para ulama, kalau di luar rumah tangga itu satu syaitan yang goda Anda, dalam rumah tangga bisa 1000, gitu kan? Macam-macam bisa dimasalahkan oleh iblis ini. Baik, sekali lagi, jadi iblis bukan rajanya syaitan, bukan rajanya jin, tapi dia pimpinan para syaitan. Betul memang, pimpinan para syaitan. Siapa syaitan? Golongan jin yang fasik dan orang jin yang kafir. Pengikut dia kebanyakan anak cucunya. Ada juga dari golongan jin tapi yang fasik, yang bukan keturunan dia ada. Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya, bukan seperti Adam. Penting ya, kalau manusia dari Adam dan Hawa, tapi jin bukan semua dari iblis.
Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surah Jin urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18.